Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 ini diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Jika dari himpunan A tersebut diambil dua angka dengan memperhatikan urutan, maka tentukanlah A banyaknya anggota ruang sampel. Oke, di sini ada kalimat memperhatikan urutan, berarti kita menggunakan aturan permutasi. Ya, lalu kita tentukan anggota ruang sampel, berarti kita tentukan N dan R ya. N-nya adalah jumlah seluruh anggotanya, berarti ada berapa di sini? Kita punya 5, berarti N-nya 5. Mau diambil dua angka, berarti permutasi 2 dari 5. Ini kita pakai rumus permutasi, hasilnya adalah 20. Nah, di sini jika kalian ingin tahu 20 itu apa aja, kalian bisa lihat ya. Kemudian yang B, kejadian terambilnya dua angka genap. Dua angka genap. Kita cari N-nya berapa, R-nya berapa. N-nya berarti kita cari angka genap yang ada di ruang sampelnya. Kita lihat di sini angka genap berarti 2 dan 4. Ya, berarti N-nya 2. Mau diambil berapa? Mau diambil 2. Berarti permutasi 2 dari 2. Ini hasilnya permutasi 2 dari 2, hasilnya adalah 2 faktorial, 2 kali 1 itu hasilnya 2. Ya. Oke, kemudian yang C. Yang C ini adalah kejadian terambilnya dua angka ganjil. Dua angka ganjil. Kita lihat dulu. Ganjilnya ada 1, 3, 5. Berarti ganjilnya ada 3. Mau diambil berapa? Mau diambil 2. Berarti permutasi 2 dari 3. Ya, seperti itu. Permutasi 2 dari 3 berarti ini caranya dengan menggunakan aturan permutasi, jawabannya adalah 6. Seperti itu. Jelas ya? Oke, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah rumus dari peluang suatu kejadian. Bila suatu kejadian A dapat terjadi dengan NA cara dari seluruh NS cara yang mungkin, maka peluang atau probabilitas kejadian A dirumuskan PA. PA itu adalah peluang kejadian A sama dengan NA per NS. NA adalah banyaknya kejadian A, NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Seperti itu, ya. Kita lihat di sini nilai peluang yang paling rendah adalah 0, yaitu peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Jadi yang tidak mungkin terjadi itu peluangnya 0. Dan nilai peluang yang paling tinggi adalah 1, yaitu peluang suatu kejadian yang pasti terjadi. Jadi nilai peluang tidak ada yang negatif dan juga tidak ada yang lebih dari 1, misalkan 2, 3, tidak ada seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita mau mencari peluang, kita harus cari banyaknya anggota A berapa, lalu banyaknya anggota ruang sampel itu berapa ya. Oke, kita mulai dari contohnya nomor 1 di sini. Sebuah dadu dilemparkan satu kali, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil. Kita mau cari peluang di sini, berarti kita tentukan NA dan NS-nya. NS itu berarti ruang sampel. Kalau sebuah dadu berarti tadi ruang sampelnya ada berapa? Ada 6. Ya, 1 2 3 4 5 6. Seperti itu. Lalu kemudian di sini dia minta apa kejadiannya? Mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil berarti ada 1 3 5. Berarti ada berapa? Ada 3. Berarti NA-nya 3. Ya, berarti peluang A-nya sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6. Disederhanakan, sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Seperti itu caranya. Jelas ya? Oke, berikutnya untuk soal nomor 2. Dua buah dadu ini bisa kalian baca sendiri ya. Dua buah dadu sama dengan dadu tadi. Lalu nomor 3, 3 buah angka diambil secara acak dari angka-angka pada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika urutannya tidak diperhatikan. Nah, di sini ada keterangannya, tidak diperhatikan, tentukan peluang terambilnya ketiganya angka genap. Oke. Ingat kalau peluang kita harus tentukan ruang sampelnya, NS-nya dan NA-nya. Kita tentukan NS-nya dulu, ruang sampelnya dulu. Di sini urutan tidak diperhatikan, berarti kita pakai rumus kombinasi ya. N-nya berapa? N-nya jumlah seluruh angka ada 8, R-nya ada berapa? 3. Karena kita mau ambil 3. Berarti kombinasi 3 dari 8. Ini dengan cara kombinasi jawabannya berapa? 56. Jelas ya. Kemudian di sini dia mau apa? Peluang terambil ketiganya genap. Ketiganya genap, kita tentukan dulu angka genapnya ada berapa aja. 2, 4, 6, 8. Berarti ada berapa? Ada 4. Berarti N-nya 4. Mau diambil berapa? Mau diambil 3. Berarti kombinasi 3 dari 4. Ini dengan aturan kombinasi jawabannya adalah 4. Kalau sudah peluangnya berarti NA per NS berarti 4 per 56, sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1, 56 bagi 4 14. Jadi 1 per 14 itu peluangnya. Jelas? Berikutnya untuk soal nomor 4.
Dari 8 orang calon pengurus suatu yayasan yang terdiri dari 5 pria dan 3 wanita, akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukanlah peluang terpilihnya laki semua dari ketiga jabatan tersebut. Oke, intanya peluang, kita tentukan NS-nya atau ruang sampelnya. Ruang sampelnya di sini ada berapa? Di sini kita lihat di sini ada, karena di sini mau memilih ada dengan kriteria ketua, sekretaris, bendahara, berarti aturan urutannya itu diperhatikan. Karena kalau si yang ketuanya A, sekretaris B, bendahara C, A, B, C beda dengan kalau ketuanya B, sekretarisnya C, bendaharanya A. Jadi A, B, C beda dengan B, C, A. Jadi urutannya ini diperhatikan sehingga kita memakai aturan permutasi di sini ya. Kita tentukan NS dulu, berarti ada 8 orang, berarti 8 mau diambil 3. Jadi permutasi 3 dari 8. Jawabannya 336. Itu untuk untuk NS-nya. Kemudian berikutnya dia mau laki ketiganya, tiga-tiganya laki-laki. Berarti di sini laki-lakinya ada 5, mau diambil tiga-tiganya laki-laki, berarti permutasi 3 dari 5. Dengan cara aturan permutasi jawabannya 60. Lalu yang wanitanya karena tidak ingin diambil, berarti permutasi 0 dari 5. Kalaupun tidak dicari juga tidak masalah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah 1. Kalau sudah dikali 60 kali 1. Jadi peluangnya adalah NA per NS 60 per 336, sama-sama dibagi 12, hasilnya 5 per 28. Seperti itu. Jelas ya? Oke, berikutnya untuk soal nomor 5, di sini 5 orang remaja terdiri dari 3 pria dan 2 wanita akan berdiri secara acak membentuk satu barisan. Tentukanlah peluang formasi barisan mereka berselang-seling pria dan wanita. Ya, di sini karena mau diambil semuanya, berarti kita pakai permutasi. Permutasi yang semuanya diambil, berarti kita langsung saja menggunakan n faktorial. Karena di sini ada 5 orang, berarti NS-nya 5 faktorial, didapat 120. Lalu NA-nya di sini mau diambil 3 pria, tiga-tiganya mau diambil, ya sudah, berarti permutasi 3 atau 3 faktorial dikali dengan wanitanya juga mau diambil semua, berarti permutasi 2, berarti 2 faktorial. Berarti 3 faktorial dikali 2 faktorial, hasilnya 12. Kalau sudah, tinggal kita tentukan peluangnya adalah NA per NS, berarti 12 per 120. Disederhanakan, sama-sama dibagi 12. 12 bagi 12 1, 120 bagi 12 10. Seperti itu. Jelas ya? Nah, untuk nomor 6 bisa kalian baca sendiri nanti ya, hampir sama tadi. Kemudian, nah sekarang yang akan saya jelaskan adalah mengenai peluang komplement kejadian. Beda peluang A adalah peluang kejadian A, dan PAC adalah peluang kejadian bukan A atau komplement kejadian A. Maka berlaku hubungan PA tambah peluang komplement A sama dengan 1. Jadi peluang komplement C itu sama dengan 1 dikurang peluang A, atau peluang A sama dengan 1 dikurang peluang komplement C. Ini ada soalnya, di sini ada pelemparan 2 dadu, tentukan peluang munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya lebih dari 3. Kalau kita menghitung jumlah lebih dari 3 itu banyak. Bagaimana kalau kita hitung saja yang jumlahnya 3? Yang jumlahnya 3 ternyata ada 1 1, 1 2, 2 1. Ada berapa? Ada 3. NS-nya ruang sampel ada 36. Berarti nanti peluang yang jumlahnya 3 itu berarti 3 per 36. Kalau sudah, ya sudah, kita pakai rumus yang komplement tadi, bahwa PA sama dengan 1 dikurang PAC atau peluang komplement C, berarti sama dengan 1 dikurang 3 per 36. Jawabannya adalah 33 per 36. Sederhanakan jadi 11 per 12. Seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini untuk kalau misalkan kejadiannya lebih dari 1. Frekuensi harapan sama dengan N kali PA. Contohnya bisa kalian lihat sendiri nanti ya. Cukup sampai di sini pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.